Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marfianti dengan NIM 105721124419 dari kelas Manajemen 19G, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang metode proyeksi kualitatif dan satu study case atau studi kasus yang saya akan kaitkan di dalamnya. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh mengenai metode proyeksi kualitatif ini, alangkah baiknya jika kita tahu dan paham betul mengenai definisi dari metode kualitatif ini. Jadi, metode proyeksi kualitatif adalah metode proyeksi yang didasarkan pada data dan bersifat kualitatif yang akan memberikan nilai proyeksi yang bersifat subjektif. Namun kenyataannya tidak selamanya metode proyeksi kualitatif dapat dilaksanakan. Oleh karena itu, perlu dilakukan proyeksi dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Nah, adapun hal-hal yang menyebabkan dilakukannya proyeksi kualitatif ada dua, yaitu satu, data historis yang bersifat kuantitatif tidak ada. Biasanya ini terjadi pada bisnis yang masih muda atau dibilang masih seumur jagung. 2. Data kuantitatif historis ada, tetapi pola datanya tergolong unik. Nah, baik, di sini saya akan memberikan satu contoh study case atau studi kasus yang akan saya gagas kali ini adalah studi kasus yang terjadi pada perusahaan Mulia Jaya Muslimah, yang dimana perusahaan ini merupakan perusahaan yang pendiri tepat pada pusat kawasan Kabupaten Bone. Jadi pihak manajer pada perusahaan tersebut ingin meluapkan prediksi terhadap penjualan produk pakaian muslimah baru yang akan ia luncurkan dan rencana peluncurannya itu tahun depan. Oleh karena itu, ia harus melakukan peramalan agar mendapatkan gambaran potensi terhadap penjualan produknya tersebut. Nah, jenis metode peramalan yang ia lakukan adalah peramalan proyeksi dengan menggunakan metode kualitatif. Agar proses pelaksanaan metode ini terlaksana dengan baik, maka pihak manajer ini harus melibatkan beberapa pihak seperti staf, pembuat kuesioner, pengirim, maupun penyebar serta perangkum, yang dimana hasil rangkumannya ini akan dianalisis oleh beberapa para ahli dalam metode proyeksi kualitatif ini. Serangkaian kuesioner diberikan atau disebar kepada para responden. Kemudian jawaban dari para responden ini diringkas lalu diberikan kepada para ahli untuk dibuat peramalannya, dan setelah menunggu beberapa lama, hasil ini akan diberikan kembali kepada pihak manajer dari perusahaan Mulia Jaya Muslimah ini. Dan hasilnya menunjukkan bahwa produk baru yang ia luncurkan ini akan laku keras di pasaran, meskipun dalam metode ini menekankan waktu yang sangat lama, akan tetapi hasilnya sangat akurat karena melibatkan beberapa pihak ahli dan diharapkan mendekati aktuanya. Dari serangkaian yang saya jelaskan, kesimpulannya yaitu metode proyeksi kualitatif adalah metode proyeksi yang didasarkan pada data yang bersifat kualitatif yang akan memberikan nilai proyeksi yang bersifat subjektif yang didapatkan berdasarkan pada opini responden yang relevan. Hal ini karena metode ini dipengaruhi oleh emosi, pendidikan, dan intuisi. Meskipun begitu, metode kualitatif mendekati tingkat akurasi data aktual jika dibandingkan dengan metode lain. Peramalan yang ia lakukan adalah peramalan proyeksi dengan menggunakan metode kualitatif agar proses pelaksanaan
metode ini terlaksana dengan baik, maka pihak manajer ini harus melibatkan beberapa pihak seperti staf, pembuat kuesioner, pengirim, maupun penyebar serta perangkum yang dimana hasil rangkumannya ini akan dianalisis oleh beberapa ahli dalam metode proyeksi kualitatif. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.